Bismillahirrahmanirrahim. Asani yang kedua, antum uhidho fillahi ta'ala, an yaitu tubhidho, kamu membenci kepadanya, kepada seseorang, fillahi ta'ala, fillahi karena Allah Ta'ala, hati Allah. Jadi kalau kita mencintai juga karena Allah, berpisah karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah. Apakah membenci fisiknya, membenci orangnya? Tidak, tapi membenci dengan perbuatan maksiat orang itu. Wa yajibu dan yajibu wajib. Wa dan yajibu wajib. Bughdu membenci man seseorang. Bughdu membenci man seseorang. Yubghidu yang telah membenci. Yubghidu yang telah membenci kepadanya Allahu Allah. Allahu Allah. Wajib juga kita membenci seseorang yang Allah benci kepadanya. Wa kaifa, wa dan kaifa, bagaimana. La tidak. La tidak. Wa'adatun namami al-kadhibu wal-ghibah. Wa'adatu kebiasaan. Wa'adatu kebiasaan. An-namami. An-namami pelaku namimah. An-namami pelaku namimah. Al-kadhibu. Al-kadhibu adalah dusta. Al-kadhibu adalah dusta. Wal-ghibatu dan ghibah. Wal-ghibatu dan ghibah. Wal-qadru wal-khiyanah. Wal-ghadru dan curang. Wal-ghadru dan curang. Wal-khiyanatu dan berkhianat. Wal khiyanatu dan berkhianat. Wasajiyatuhu al hasad. Wasajiyatuhu dan perilakunya. Wasajiyatuhu dan perilakunya. Al-hasadu. Al-hasadu adalah orang dengki. Al-hasadu adalah orang dengki. Wal-ifsadu. Wadan al-ifsadu merusak. Al-ifsadu merusak. Bainan nas, baina antara an-nasi manusia. Wan nammamu adapun pelaku namimah. Wan nammamu adapun pelaku namimah. Aduun itu musuh. Aduun itu musuh. Laka untuk. Laka untuk. Faqad qaddara 'alaika safwaka. Famaka qad benar-benar. Kalau kalimat qad masuk pada kalimat fi'il madhi, maka artinya adalah litahqiq, ya, untuk meyakinkan. Kalau dia bersanding dengan fi'il mudhari itu artinya terkadang,
maka qad benar-benar qaddaro telah mengeruhkan, qaddaro telah mengeruhkan, alaika kepadamu, sofwaka kejernihan, sofwaka kejernihanmu, kejernihan hatimu, kejernihan pikiranmu. Wasa'awa dan sa'a berupaya atau berusaha, dan sa'a berusaha atau berupaya. Fit tafriq pada atau dalam, at-tafriq memisahkan atau memecah belah, boleh. At-tafriq memecah belah, bainaka antara dirimu, wa baina ahibbaika, wa dan baina antara ahibbaika para kekasih-kekasihmu atau orang-orang yang engkau cintai. Wa tajra'a 'alaika bisyatmi, wa dan tajarra'a wa dan tajarra'a berani, 'alaika atasmu, 'alaika kepadamu, bisyatmi yaitu dengan memaki-maki, bisyatmi dengan mencaci maki. Yang kedua, wa idza bulita bin namam fa'alaika an turaiya hadil umur as-sittah. Ya, bagaimana kita ketika mendapatkan seseorang yang sudah punya kebiasaan buruk dalam perilakunya, yaitu pertama suka dusta, suka berghibah, curang, khianat, dengki, suka mengadu domba, maka ini wajib kita jauhi, karena an-namam atuwul laka, karena orang seperti itu adalah benar-benar musuh nyata bagimu, yang dia akan mampu dan bisa merusak pikiranmu, kemudian mempengaruhi hidupmu yang tadinya kita berperilaku baik, karena terus berhubungan, terus berteman, bersahabat dengan orang-orang yang selalu hobinya adu domba, berghibah, dusta, khianat, dengki, maka kita pun akan terasuki dengan kotornya perbuatan teman itu. Sehingga orang-orang yang baik dengan kita, yang kita pernah kita jalin, kita saling mencintai karena Allah, sampai ada an-namam, pelaku namimah itu berusaha berupaya memisahkan dengan segala cara, karena pelaku namimah nggak pernah dia suka rela ada orang yang bahagia dalam persahabatannya, harmonis
dalam pertemanannya. Dia usahakan, dia upayakan fit tafriq bainaka wa baina ahibbaik. Ya. Bahkan mungkin dia pun biasa mencaci memaki. Tidak pernah bisa menjaga mulutnya. Cacian makian menjadi suatu hal yang biasa. Karena lagi-lagi tidak ada ilmu dan akhlak dalam setiap tingkah lakunya. Nah, ini pentingnya akhlak dalam kehidupan kita, karena akan menjadikan jati diri seseorang bisa mulia, tinggi derajat kedudukannya, atau sebaliknya tanpa akhlak hina, rendah. Bahkan ada satu makalah yang mengilustrasikan orang yang tidak punya akhlak, kadzuba. Ya, laisal adab kadzuba. Orang yang tidak punya etika, orang yang tidak punya akhlak yang baik, kadzuba, seperti lalat. Dia tidak peduli ya siapapun, dimanapun dia hinggapi, apakah presiden, menteri, kiai, ustadz, gak pernah ada etika. Maka inilah pentingnya ya kita belajar akhlak, supaya ilmu kita bisa menghantarkan kepada kita untuk meraih derajat mulia karena disertai dengan akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair, qala berkata asyair, salah seorang penyair, man barang siapa, yukhbiruka, apa kalimatnya? Yukhbiruka. Yukhbirka bisyatmin an akhin. Yukhbir, memberikan kabar ka kepadamu. Yukhbir, menginfokan, memberikan informasi ka kepadamu. Bisyatmin, bi dengan syatmin. Syatmin dengan mencaci maki. An dari akhin, saudaramu. Akhin, saudaramu. Fa maka huwa dia. Fa maka huwa dia. Dia yang memberi kabar itu. Asyatimu. Asyatimu, dialah yang sebenarnya mencaci memaki. La, tidak, man, seseorang. Syatama, yang telah mencaci ka kepadamu. Ketika ada orang yang datang kepada kita lalu mengadukan, misalnya Wahid mendapatkan kabar dari Salam, Wahid tuh Fauzan susah mencaci, susah memaki. Di depanmu dia baik, lembut, tapi di belakang ya Allah, ya sadis banget, benci banget sama kamu. Nah, boleh jadi orang yang mengabarkan itulah yang sebenarnya ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada Wahid. Ya, boleh jadi inilah salah satu trik agar hubungan Wahid dengan siapa? Fauzan itu tidak terjalin harmonis lagi, tidak maslahat lagi. Begitupun nanti ketika Salam ketemu dengan Fauzan, sama kalimatnya. Dan Fauzan, Wahid itu sebenarnya orangnya
tidak suka dengan kamu. Di depan kamu saja baik, tapi di belakang layar, dia sering membicarakan aibmu, keburukanmu. Nah, orang seperti ini, itulah sebenarnya bukan laman syatamak, justru yang mengabarkan itu atau yang dikabarkan, berita yang dibawa itu belum tentu orang mencaci, orang memaki, orang menghina. Nah, makanya kita bisa menilai seseorang. Kalau dia datang kepada kita sering mengadukan kejelekan orang, keburukan orang, boleh jadi dialah yang sebenarnya yang berperilaku buruk. Justru orang yang baik, dia akan menutupi aib keburukan temannya, saudaranya. Man satara uyuba akhahu satara uyubahu fid dunya wal akhir. Barang siapa menutupi aib keburukan saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aib dan keburukannya dunia akhirat. Tapi barang siapa terus dia memperbincangkan, membuka aib keburukan saudaranya, maka Allah akan singkap nanti, akan perlihatkan aib dan keburukannya kelak di akhirat. Bahkan yang menjadi nasihat kita semua dong, apabila ada orang itu mencaci, memaki, menghina seseorang yang telah melakukan keburukan, nggak berhenti, padahal orang yang melakukan keburukan sudah bertaubat kepada Allah, tapi dia terus membicarakan terus, maka kata Rasulullah, orang itu tidak akan pernah mati sebelum dia akan mendapatkan sesuatu yang pernah dialami orang itu. Contoh misalnya begini, Taki pernah melakukan kesalahan, Taki sudah mendapatkan takzir, sudah bertaubat, sudah berubah, tapi Febri terus tiap hari itu mencaci, menghina. Taki ternyata padahal sudah berbulan-bulan perbuatan itu yang dilakukan oleh Taki sudah terlewatkan, tapi terus Febri setiap ketemu menghina, mencaci, memaki, bahkan terus membicarakan aibnya kepada orang lain. Maka Febri itu tidak akan pernah mati sebelum dia akan mendapatkan hal yang sama seperti sesuatu yang pernah dilakukan oleh Taki itu. Ada dulu ini kasus yang menjadi pelajaran di satu pondok pesantren. Kita nggak sebut namanya, nggak sebut pesantrennya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Di satu pesantren ada seorang yang mohon maaf diuji oleh Allah, namanya ujian, musibah. Dia mengambil uang pesantren di kantor, ketahuan lah, kemudian digundul, ditakzir oleh pengurus. Yang kedua kemudian suruh mengembalikan uang yang diambilnya itu. Nah, ini kemudian sudah bertobat beliau, bertobat, kemudian gak melakukan. Tapi ada teman yang terus menghina, maling, padahal orang ini bertobat. Apa yang terjadi? Suatu saat dia pun akan mendapatkan ujian. Dia mencaci, dia menghina temannya dengan sebutan maling pencuri. Maka dia tidak akan mati sebelum dia akan mendapatkan ujian yang sama. Hati-hati itu. Karena apa? Yang dihina, yang dicaci, dimaki boleh jadi sudah bertaubat, sudah menjadi orang yang soleh. Sementara dia masih terus membicarakan keburukan, mengumbar aib saudaranya. Justru ketahuannya itu rahmat Allah. Kalau nggak tahu, kemudian meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ini akan menjadi aib yang lebih besar daripada aib dunia. Di hadapan Allah dia bertanggung jawabkan, lebih berat
Nah, kalau kemudian dia ditakzir, lalu apa yang diambil kemudian dikembalikan, selesai dunia. Dan di akhirat dapat maaf dari Allah. Karena hakul adami sudah terselesaikan, dia tobat, maka selesai. Ada rahmat. Sementara orang ini malah menghina terus, mencaci, memaki. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan lihat ya sesuatu atau seseorang di masa kelamnya, di masa lalunya. Boleh jadi suatu saat ternyata dia menjadi orang yang amat sangat manfaat daripada orang yang mungkin selama itu dia menghinanya, mencacinya, memaki. Dan benar, akhirnya beliau sekarang subhanallah menjadi orang yang soleh, orang yang arif, orang yang tawadhu dengan pelajaran yang telah didapat dari pesantren. Ya, mungkin ada faktor X yang menyebabkan dia kemudian berani mengambil itu. Yang jelas ini adalah rahmat Allah untuk menyelamatkan hamba itu. Ya, kita selalu baik sangka. Faktor apa yang bisa sampai dia melakukan seperti itu? Kemudian ternyata ada pelajaran yang amat sangat berharga buat kita. Ya, tidak selamanya orang kemudian yang kita lihat, orang kita pandang tidak baik ketika masa bersama kita di pesantren atau di sekolah, boleh jadi karena dia sudah bertaubat, maka akan menjadi orang yang luar biasa manfaatnya di tengah masyarakat. Karena begitu dia selesai pesantren kemudian hijrah, menyebarkan ilmunya dan amat sangat manfaat untuk masyarakat. Sementara orang yang menghina itu dia jadi apa-apa, dan dia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang yang dihina. Padahal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub. Nah, ending ayatnya, wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Apalagi kemudian memberikan lakop yang tidak menyenangkan kepada orang yang kita panggil, itu juga haram hukumnya. Apa lakop itu? Panggilan, gelar kepada seseorang yang dia tidak menghendaki panggilan itu. Contoh misalnya taki, ya, dipanggil dengan aki, itu kan suatu hal yang tidak menyenangkan. Masa taki manggilnya ki aki, permisi aki, aki mau kemana aki? Nah, itu suatu hal. Atau kita melihat seseorang yang karena dia postur tubuhnya itu tinggi, ya, tapi kurus, panggilannya nanti dengan sebutan apa? Jangkung, jangkung. Atau ada teman kita yang gemuk, panggilannya bukan namanya lagi, panggilannya malah brot, gembrot. Nah, itu yang menyakitkan. Awas, gembrot mau lewat. Nah, ini subhanallah, ya, boleh jadi karena apa? Panggilan kita yang tidak menyenangkan, dia kemudian dia menjadi langsing luar biasa, yang menghina akhirnya jadi gembrot, super gembrot, lebih gembrot daripada yang digembrot-gembrotkan. Nah, hati-hati. Bisa amat sangat mudah buat Allah untuk membolak-balikan keadaan. Ya, dulu di masa Abi sekolah SD, sekolah dasar,
Abi itu paling nggak bisa hitung-hitungan matematika atau pelajaran-pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Wah, ada teman, Allahu Akbar, nilainya pasti 5 katanya, kalau nggak 3, 5 pak. Dengan angkuhnya, dengan sombongnya, ya Allah. Nah ternyata tidak jadi apa-apa orang seperti itu, walaupun dia pandai, paling pinter sekelas, tapi akhlaknya tidak baik. Akhirnya Allah nggak ridho, nggak rela ilmunya itu akan manfaat untuk, ya Allah. Benar, pinter, paling cerdas satu sekolahan, tapi suka mengejek. Pinter, cerdas, tapi mengejek yang nggak bisa. Nah ini berarti ilmu yang tidak manfaat akhirnya. Akhirnya semakin tinggi ilmu seorang, semakin rendah hati. Semakin tambahnya ilmu seseorang, semakin bisa berbagi. Semakin tambahnya ilmu seseorang, semakin menunjukkan, ya, membimbing, menjadi penuntun, bukanlah membodoh-bodohkan orang yang belum bisa, tapi bisa menjadi guru untuk teman-temannya. Sudah begitu pelit lagi, pedit, begitu mau tanya tutupin bukunya, nyontek, ngapain? Allahu Akbar. Padahal ujian dunia aja, ujian akhirat, pertanyaan akhirat aja dibocorin, apalagi pertanyaan dunia. Akhirat itu dok, ini ada pertanyaan 5 itu nanti masuk alam kubur, itu dibocorin, ya, oleh Rasulullah kepada kita. Man rabbuka, man nabiyuka, itu kita boleh ngafalin mulai sekarang. Kalau nggak hafal boleh nanti bawa contekannya Wahid, bawa diselipi di antara kain kafan. Itu udah kasih jawaban lagi. Ya Allah, urusan dunia sampai ada pelit seperti itu, ya. Dan itu benar realita. Orang yang suka mencemooh, menghina, merasa paling hebat, paling pintar, membodohkan yang lain, ternyata pada endingnya itu nggak ada keberkahan hidupnya, nggak ada keberkahan ilmunya. Ya Allah, ya, ini menjadi pelajaran, ya. Dan Nabi memang paling nol. Sekolah SD itu sekolah berangkat saja, pulang nggak tahu bukunya kemana, ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 nggak punya buku kayaknya. Sekolah pun nggak pakai sepatu, nyeker gitu. Nyeker. Tapi istiqomah, menang dengan orang yang sepintar apapun. Yang penting kita istiqomah, rajin, berangkat, pulang. Walaupun di sekolah tidur, tapi nggak pernah mencaci, memaki, menghina, merendahkan orang lain. Nah itu yang Allah suka. Begitu dibuka ilmu itu, ya Allah, amat sangat mudah. Kalau Allah sudah buka hati seseorang, amat sangat mudah. Tapi kalau belum, nggak mudeng. Tapi nggak mudeng. Yang penting sekolah. Madrasah, habis SD berangkat ke madrasah. Nggak mudeng. Mau disuruh ngafalin fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ul. La taqul maf'alun mif'alun. Itu untuk apa nggak ngerti, pokoknya dihafalin aja. Daraba yadribu darban wa madraban. Pulang. Besok pelajaran ganti lagi. Roksun sirah mafrikun nyeng. Sya'run rambut. Itu bahasa Jawa, bahasa Arab itu untuk apa gitu, nggak mudeng, ternyata mufradat. Ya Allah, besok ganti pelajaran lagi, ngafalin lagi. Akhlak iki syair kanggo bocah lanang wadon
nebihake tingkah laku ingkang awon. Itu ternyata dihafal, nggak ngerti, nggak maksudnya. Ternyata oh iya. Begitu dibuka, Allahu Akbar. Nah ini deh, kalau Allah sudah membuka, ya dengan nur cahayanya amat sangat mudah meletakkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan jadikan ya bahan tertawaan teman-teman kita mungkin yang saat di bangku belajar studi bersama kita, kalau belum paham-paham jangan pernah dihina, dicaci. Tapi begitu Allah membuka, subhanallah, ditampakkan semua kemudahan-kemudahan. Dan Abi mengalami proses itu sampai gak mudeng sama sekali. Pelajaran apapun ditanya waktu itu di SD itu, ditanya apa kepanjangan sis kamling, itu Abi nggak tahu. Tapi karena gurunya itu deket dengan Abah, akhirnya dilulusin ujian. Ya, makanya penting, koneksi itu penting. Koneksi kalah dengan orang yang pinter. Oh ya anaknya siapa? Oh anaknya Pak Kiai. Ya udah lulus aja deh. Nanti juga bisa sendiri kan. Ditanya ini nggak bisa karena ada ujian tes tulis, ada ujian lisan, dan itu memang benar-benar nggak bisa semua jam. Kelas 6 SD waktu itu nggak ada yang bisa tanya ini tanya ini. Tapi alhamdulillah lulus ya, walaupun rankingnya paling belakang. Allahumma yarhamih guru Pak Haryanto, baik banget. Dan karena kebaikan beliau ngajar seperti itu, Abi di rumah punya piaraan, punya marmut. Tak bawain marmut. Marmutnya lagi beranak. Pak Haryanto, saya datang ke rumahnya. Pak Guru, nih Farid punya marmut ini. Wah seneng banget ternyata. Waduh. Marmut, tahu marmutnya? Beranak cepet, beranaknya itu. Hiburan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Jom. Halaman berapa? Halaman berapa tadi? 117. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaka syai'un lam yuwajjihka. Dzaka fahuwa fa maka huwa dia asyatim, itu adalah orang yang mencaci. La bukan man seseorang, syatama yang mencaci ka kepada. Dzaka demikian syai'un sesuatu, lam yuwajjih, lam tidak yuwajjih. Yuwajjih yuwajjih yang tidak melakukan ka kepadamu bihi dengan syai' atau dengan sesuatu. Dzaka itu syai'un sesuatu, lam tidak iwajih melakukan, lam tidak iwajih melakukan ka kepadamu bihi dengannya atau dengan syai'. Innama sesungguhnya al-laumu an man a'lamak. Innama sesungguhnya al-laumu, al-laumu, al-laum artinya orang yang salah, ala atas man seseorang.
a'lama yang telah memberitahu kepadamu. Kaifa bagaimana, atau kaifa mengapa, lam yang sur, lam tidak yang sur, menolong kepadamu. In jika kana ada, akhon saudara, akhon sebagai saudara, akhon sebagai teman. Dha hifadin, dha hifadin, dha hifadin ingdaman qad dhalamaka. Dha hifadin itu hifadin yang melakukan pembelaan atau penjagaan, indah di sisi man seseorang, qad yang benar-benar dolama yang telah menganiaya siapa man kepada diri. Kalau memang benar-benar dia adalah orang yang ingin memberitakan kepadamu sesuatu yang tidak baik, bukan seperti itu caranya, ya. Justru dia akan menutupi aib saudaranya, bukan malah justru mengumbar, padahal dia tahu hal itu akan mencoreng nama baik saudaranya. Nah, ini kata syair. Wa kama wa, dan kama sebagaimana nakola, nakola telah menyampaikan siapa an-namamu, an-namam pelaku namimah, pengadu domba, kalama ucapan ghairika, ghairika selainmu, ilaika kepadamu. Kemudian yang kulu, nakola yang kulu, yang kulu dia menyampaikan kalamaka ucapanmu atau omonganmu, ila ghairika kepada orang selainmu. Qala Al-Hasan rahimahullah, qala berkata Al-Hasan, Imam Hasan rahimahullah, semoga merahmati hu kepadanya siapa Allah, man barang siapa nama, barang siapa nama mengadu domba, laka kepadamu, nama pastilah dia mengadu domba, alaika kepadamu. Wa qala syair, dan berkata siapa asy-syair, ahli syair, la taqbalanna namimatan bullitaha, la taqbalanna, la jangan, taqbalanna benar-benar engkau terima, namimatan seorang yang pengadu domba, bulitaha, buli yang telah disampaikan kepadamu dengan berita itu. Wa tahfadhanna, wa dan tahafadhanna, wa tahafadhanna, dan berhati-hatilah, min dari alladhi yang ambakaha yang telah memberitakan kepadamu dengan membawa berita atau kabar. Inna sesungguhnya alladhi yang ambaka yang telah membawakan kabar kepadamu anhu darinya, namimatan seorang pengadu domba, saya tubuh angka bimisliha qad hakaha, saya tubuh seakan, ia tubuh
yadubbu akan melakukan angka darimu bimisliha dengan misliha seperti itu sesuatu yang dibawa tadi kabar. Qad benar-benar haka yang telah telah diceritakan atau telah dirancang dengannya. Wa qala akharu, dan qala berkata akhar yang lain, syair yang lain, man nama finnas lam tu'man aqoribuh, man barang siapa nama dia melakukan namimah finnasi kepada manusia, lam tu'man, lam maka tidak, tu'man tidak akan memperoleh keamanan, kenyamanan. Siapa? aqoribuhu, aqoribuhu yaitu kerabatnya atau teman-temannya. Alas sadiqi atas as-sadiqi sahabat, wa dan lam tidak, tu'min tidak aman, afaihi dari kejahatannya. Orang-orang yang selalu mengadu domba kepada teman-temannya, kepada saudaranya, sebenarnya dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Selalu akan ada kegelisahan, ada kegundahan, ada kegalauan. Karena apa? Dosa itu akan membuat seseorang akan merasa hatinya risau. Termasuk namimah itu ada kekhawatiran, ada kecemasan. Wah, jangan-jangan nanti dia tahu bahwa saya mengadu domba. Itu ada selalu. Seperti itu pun dosa. Contoh misalnya di pesantren sini sudah ada aturan yang tertulis maupun tidak tertulis bahwa semua santri tidak boleh merokok. Ternyata misalnya tidak ngerokok, itu dalam hatinya itu berkecamuk apa? Ini kan dosa. Ini kalau Abi tahu seperti apa kecewanya. Dosa membuat seseorang gak nyaman, gak enak, ya. Apalagi ketahuan. Gak ketahuan itu sudah gak nyaman, serba salah dia, ya. Makanya anak-anakku, ketika kita melakukan sesuatu ini dosa dan tidak, bisa kok ini menjadi barometer. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, kita ambil, coba rasanya nggak nyaman sekali. Itu akan menjadi terus bayangan-bayangan yang akan menghantui dalam setiap perjalanan hidupnya. Itu pasti, itulah dosa, ya. As-salis yang ketiga, anta'murahu bitarkin namimah. Anta'muro, yaitu ta'muro, engkau menyuruh, engkau memerintahkan hu kepada temanmu, bi dengan tarki meninggalkan an-namimah, yaitu mengadu domba. Maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepada orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, mencaci, memaki, bahkan merusak hubungan baik kepada teman kita. Maka kita wajib untuk menasihatinya. Wa tanhahu 'anil istimrar fiha. Wa tanha, dan kamu mencegah hu kepadanya, an dari al-istimrar. Istimrar itu apa? Terus menerus
fiha di dalam an-namimah tadi. Al-istimrar, perbuatan yang terus berkesinambungan. Fiha di dalam namimah, amalan, suatu perbuatan. Biqaulihi, bi dengan qaulihi, firman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wadan, wa'mur dan perintahkanlah atau suruhlah, bil ma'ruf dengan amal kebajikan, wanha 'anil munkar, wanha dan cegahlah, an dari al-munkari, kemungkaran. Surat apa ini, Jo? Surat apa? Luqman. Ayat berapa? Ayat 17. Ayatnya gimana? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Terusannya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Halaman paling bawah, waqsid fi masyrika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Surah Luqman ayat 17. Ini perintah Allah di mana kita harus menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kebatilan. Terakhir, ar-rabi' yang keempat, an yaitu la tusi'a dzan bi akhika al-ghaib. Allah la an yaitu la tidak atau jangan, tusi'a engkau berburuk adzon prasangka, jangan suka berburuk sangka atau suudzon, bi akhika bi dengan akhika saudaramu, al-ghaibi yang tidak ada di hadapanmu, yang tidak ada di kanan kirimu. Itulah sebenarnya namanya ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Duh, tapi itu kan fakta, Abi. Nah, itulah ghibah. Nah, kalau nggak fakta namanya fitnah. Fa inna, fa maka inna, sungguhnya dzalika yang demikian itu haram, hukumnya haram. Wala yasduru illa man sayyi'il af'al. Wa dan la tidak yasduru tampak atau yasduru timbul, boleh. Yasduru tampak atau timbul illa kecuali man seseorang sayyi yang buruk al-af'ali perbuatannya, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang orang yang selalu buruk sangka kepada saudaranya, kecuali itu menggambarkan jati diri orang itu. Itulah sebenarnya orang yang buruk akhlaknya. Dikit-dikit bicara orang lain, sedikit-sedikit ngomongin lagi, nggak ada puas-puasnya. Nah, inilah sebenarnya kita sudah diberitahukan oleh Allah, ya, bahwa teman itu tidak baik, bahwa inilah sebenarnya orang yang harus kita jauhi, karena belum tentu orang yang dibicarakan adalah sebagaimana yang dibicarakan itu. Mungkin dia terus memuji menyanjung dirinya sementara menjatuhkan temannya. Ya Allah, boleh jadi kita pun yang diajak bicara akan dijatuhkan juga.
Ya, mudah-mudahan manfaat anakku. Terus kita akan kaji akhlak Rasulullah, semoga mampu dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, insya Allah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita raih pahala haji umroh sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di absennya.